Ganti dulu. Selamat siang PSM. Sebentar, nafas. Sorry. Selamat siang TSM. Oke, hari ini gue pengen menjelaskan bagaimana seorang, kita coba dulu asik, keren gak? Seseorang yang dulu sebagai anak kecil, dia bantuin orang tuanya jual tabung gas. Wah nih, pointer, nih, poin gas ini, teman-teman untungnya satu gas tuh 1.000. Jadi saya dulu bantuin orang tua saya di bisnis turunan keluarga alias warung. Saya bantuin bisnis keluarga saya ini, lumayan. Dan saya juga dulu bantuin orang tua saya untuk menuhin stok di toko. Kalau teman-teman pernah lihat di jalanan orang yang barangnya lebih gede daripada motornya, itu saya zaman dulu. Dan orang yang melakukan dua hal ini di panggung TEDx akan mencoba menceritakan bagaimana cara melawan algoritma. Terdengar tidak make sense, cuman satu hal dari satu mental yang saya pengen semua anak muda di Indonesia punya. Merasa lebih besar daripada masalah dan merasa lebih besar daripada resiko yang ada di depan mata kita adalah hal yang buta. Jangan pernah merasa kalian adalah orang yang kecil, dan pernah kalian merasakan adalah generasi yang kecil. Karena kita diciptakan tidak pernah lebih besar, tidak pernah lebih kecil dari masalah yang Tuhan kasih. Kita coba next ya. Next. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Andreas Setia Putra. Saya membangun beberapa show di TikTok untuk akun saya sendiri, itu 570.000 followersnya, dan ini ada Andovi Andrea Show, ada Jaksel Approve, ini baru saya bikin tahun ini, dan Keliling Musik Indonesia saya baru bikin 2 bulan lalu. Dan ini saya buat keempat show ini secara berbarengan, jadi saya sehari bisa upload minimal 4 konten. Dan semuanya itu bisa berkembang sesuai apa yang saya rencanakan, karena saya tidak berpikir sebagai konten kreator yang hanya pengen bikin konten, tetapi saya berhasil memahami cara permainan algoritma. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan memberikan hal-hal yang saya tahu tentang algoritma supaya teman-teman juga bisa pelajari ke depannya kalau teman-teman mau mulai konten buat teman-teman sendiri, buat teman-teman di komunitas, atau buat kampus Trisakti, bebas. Oke, algoritma mungkin semua orang merasa itu adalah hal yang mengerikan. Memang mengerikan. Teman-teman kalau bisa nonton di Netflix ada Social Dilemma, bagaimana teman-teman sebenarnya sudah disetting tontonannya setiap hari agar teman-teman bisa menonton apa yang teman-teman suka, dan akhirnya mungkin berdampak negatif membuat teman-teman jadi nggak produktif. Secara global, algoritma pun menjadi sebuah tools yang sangat bisa membahayakan. Kalau teman-teman ada yang tahu case-nya Cambridge Analytica, di mana itu pemilihan presiden di AS, di Amerika Serikat, itu ada indikasi kecurangan karena adanya penjualan data yang mengakibatkan masyarakat Amerika itu disuguhi oleh berita-berita yang menguntungkan salah satu pihak, dan akhirnya mengakibatkan pihak yang diuntungkan itu menang. Dan itu tidak terjadi di Amerika saja. Permainan algoritma yang sama itu mengakibatkan terjadinya kasus serupa di Filipina. Teman-teman kalau tahu kasusnya Bong, itu anak salah satu kasus nepotisme Filipina. Itu disebabkan oleh permainan algoritma yang benar-benar bisa mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau dilihat dari sini gambar ini, lewat sosial media, ini saya contoh yang dipakai anak muda zaman sekarang aja ya. Banyak sosial media, ada Instagram, ada TikTok. Ini menyebabkan orang-orang di sini misalnya kayak ada Andri, ada Gom-Gom, ada Dian, ada Rumi, ada Gibran, ada Damara. Itu bisa kita atur, dia tuh harus bergerak kemana. Ini adalah sebuah tools yang sangat luar biasa. Dan keluar biasa ini tetap membuat saya, seorang anak muda di Indonesia, tidak merasa algoritma itu lebih besar daripada saya. Karena buat saya ini nge-lag. Tolong, ada masalah yang saya tidak bisa hadapi, namanya ini teknis. Nah, asik. Oke, asik.
Kok yang ini yang fotonya yang ganggu ya? Oke teman-teman, supaya lebih mudah mengerti tentang algoritma, saya akan menjelaskan algoritma lewat winning content yang membuat saya bisa mendapatkan ratusan juta penonton dalam 1 tahun. Namanya adalah ranking 1. Ranking 1 adalah format. Kalau teman-teman tahu top 5, di sini tahu top 5? Oke, ranking 1 cukup sama tapi berbeda. Kalau top 5 kan ada 5, 4, 3, 2, 1, sedangkan ranking 1 adalah 5, 4, 3, 2. Misalkan ranking 1 lagu Putus paling sedih di Indonesia. 5, 4, 3, 2, satunya aku kasih sebut menurut aku apa yang paling sedih, dan satunya aku kasih ke penonton. Lewat konten ini saya akan menjelaskan bagaimana cara seorang kreator itu membuat algoritma itu sebagai alat, bukan sebagai suatu hal yang bisa mengontrol seorang kreator. Saya bisa lawan algoritma, tapi saya nggak bisa lawan teknis ini. Oke, ini contoh konten yang saya bikin. Ranking 1 sepatu lokal kolaborasi terbaik. Ini nonton 2,7 juta views. Buat tepuk tangan dong, terima kasih teman-teman. Karena mungkin topiknya itu mungkin emang kayak gak semua orang tahu ya. Kayak sepatu lokal di sini mungkin gak banyak orang Indonesia yang tahu juga tentang sepatu lokal yang bagus apa. Dan ini sepatu lokal kolaborasi lagi. Semakin niche gitu. Jadi informasi yang saya punya tuh eksklusif, membuat orang-orang jadi dapat informasi baru gitu. Jadi sangat make sense kalau misalnya konten ini bisa dapat tontonan 2,7 juta views gitu. Tapi gimana kalau saya bilang ketika saya, ini masalah teknis lagi nih, sebentar ya. Oke, ketika saya bahas sayur tetap dapat 1,1 juta. Siapa di sini yang nggak tahu ada sayur namanya bayam? Semua orang tahu ada bayam. Lambu, saya paling suka lambu, apalagi di warteg saya paling suka. Gitu. Tapi tetap dapat 1,1 juta tontonan. Oh, FYP semua orang bisa. Mungkin ini adalah sebuah kebetulan. Tenang aja teman-teman, saya bahas buah. Dan tetap 2,2 juta views. Bahas buah di tongkrongan aja kayaknya kalau kita lagi nongkrong gitu ya. Bahas buah yuk. Saya sih pergi ya di tongkrongan itu ya. Kalau saya. Cuman saya bahas buah dengan 2,2 juta views. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang bilang FYP itu gimana nanti algoritma, gimana TikTok, gimana Instagram, nggak juga. Iya mereka berpengaruh, iya mereka bergerak, algoritmanya ada update page dan yang lain. Tapi algoritma adalah sesuatu yang masih bisa dipelajarin dan bisa membuat kalian itu konsisten dalam menciptakan konten-konten kalian. Karena saya mencontohkan contoh ini adalah karena konten yang saya bikin itu tidak dibikin karena saya mau bikin konten aja. Ada sesuatu yang saya pikirkan sebelum saya bikin konten. Oh, ini kebalik. Oke. Saya paling anti sama orang-orang kayak aduh, konten lagi turun nih kena shadow ban. Kayak terlalu menggantungkan dirinya ke pihak ketiga gitu, TikTok atau Instagram atau YouTube Short. Sedangkan menurut saya secara pikir itu mentalnya lemah ya, karena menggantungkan apa yang kalian kerjakan bukan ke diri kalian sendiri gitu. Kalian menggantungkan kepada mesin algoritma yang dibuat oleh perusahaan. Kalau saya selalu bergerak, gimana caranya konten-konten saya bisa mengeksploitasi algoritma yang disediakan oleh Instagram, oleh TikTok, oleh YouTube Short dan yang lainnya. Gimana sih cara mengeksploitasinya? Buat saya algoritma ini bukan definisi resmi gitu ya. Ini definisi saya aja. Buat saya algoritma hanya sebatas mesin pintar yang punya aturan main. Jadi winning conditionnya apa teman-teman? Teman-teman harus ngerti aturan mainnya gimana. Kalau teman-teman nggak ngerti aturan mainnya, teman-teman akan melakukan pembuatan konten dengan sembarangan aja gitu. Apakah bisa berhasil? Bisa. Cuman apakah bisa konsisten? Bisa juga. Kalau teman-teman emang terlahir untuk jadi entertainment gitu ya. Tapi kalau aku sih masa aku sedang-sedang aja gitu. Tapi dengan aku bisa belajar dan mempelajari cara main algoritma, aku bisa mempunyai konsistensi yang sampai sekarang mungkin masih bisa works. Oke, asik. Ini dari orang bener ya teman-teman, sorry.
Ini kayak orang bener banget lagi sebentar. Oke, di sini ada yang ini namanya retention, ini likes, ini comment, ini favorite atau save, ini repost. Ini adalah bentuk dari engagement. Ini catat ya, ini catat teman-teman, catat. Ya, ini engagement. Dan anggap engagement ini adalah sebagai makanan ikan. Oke. Bagaimana algoritma berfungsi? Caranya sesederhana ini. Lu tahu dari mana bang? Caranya berfungsi? Sedikit background dari saya, sedikit aja nih, sedikit background yang saya rahasiakan. Dulu saya mantan eksekutif produser narasi. Dan saya sudah berbicara dan diskusi dengan produser-produser TikToknya langsung secara company. Jadi ini ilmu mahal, tolong dicatat ya teman-teman. Anggap ini engagement adalah makanan ikan. Jadi misalkan konten kalian kita anggap akan bertemu dengan 4 kolam ikan yang isinya 4 ikan. Nah, ketika 4 ikan ini melakukan interaksi engagement nih, memakan makanan kalian, ketika interaksinya bagus, konten kalian akan dikirimkan ke kolam yang lebih besar. Dari 4 ke 8. Nah, dari 8 itu akan ditesting lagi, bakal engage enggak nih konten. Akan terjadi retention time nggak? Akan terjadi likes nggak? Akan terjadi komen nggak? Akan terjadi favorites nggak? Akan terjadi repost nggak? Nah, kalau misalkan bagus, ini akan menggulung ke dari 8 ke 16. Di sini dites terus sampai diputar-putar dari 16 ke 32, 32 ke 64, 64 128, 128 kali 2 berapa? 200 segitu. Makasih. Gitu. Jadi itu that's why kenapa orang-orang yang nggak punya followers tetap bisa dapat tontonan yang besar di TikTok. Karena setiap kalian konten, disitulah engagement kalian selalu diuji sama algoritmanya. Teman-teman kalau teman-teman dari sini, berarti teman-teman winning conditionnya apa sih? Ini sebagai generasi muda selalu harus bergerak dengan mencari winning condition buat kalian apa gitu. Winning conditionnya adalah gimana caranya konten kalian bisa menghasilkan retention, bisa menghasilkan likes, bisa menghasilkan kolom komentar, save atau favorite atau repost. Jadi saya menawarkan sebuah solusi buat teman-teman. Dibanding teman-teman konten ngasal tanpa arah, teman-teman bisa memulai bikin konten dengan cara yang lebih bagus. Bukan mengawali dengan ide, tapi menentukan dulu mana engagement yang mau dieksploitasi. Tadi kan ada beberapa engagement tuh. Mana nih teman-teman yang mau eksploitasi engagement ini? Ranking 1 dengan format 5 saya sebut, 4 saya sebut, 3 saya sebut, 2 sebut, 1 saya kasih kolom komentar. Artinya saya mengeksploitasi engagement yang mana? Kolom komentar. Teman-teman udah bisa lihat dari sini. Gak usah pura-pura mikir, tenang aja. Kan udah ada. Ya. Oke. Nah, saya waktu bikin ranking 1, itu saya berpikir gimana caranya ada call to action untuk orang ke kolom komentar. Karena engagement adalah sumber makanan dari FYP. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memikirkan ini dari awal, teman-teman jadi lebih dimudahkan dalam memikirkan ide apa yang sesuai dengan eksploitasi yang teman-teman mau bikin di sosial media. Contohnya, ini dari dalam ranking 1 saya bakal jelasin agak lebih teknis sedikit aja. Boleh lihat waktunya tadi berapa? Asik ya lihat lagi. Saya misalkan ranking 1 ya. Ranking 1 kan orang-orang harus nulis di kolom komentar. Misalkan ranking 1 lagu paling sedih. Ketika saya mau bikin orang tulis di kolom komentar, saya harus buat mereka itu terlibat dengan konten saya. Harus buat mereka relevan dengan konten saya. Makanya kalau misalkan ranking 5 saya udah kasih Demasih Cinta Ini Membunuhku, ranking 4 saya nggak akan kasih lagi band Indo. Karena orang yang dengerin sama. Saya akan kasih lagu misalkan Bruno Mars, When I Was Your Man. Karena ini dulunya udah pop, saya akan masuk ke NDX nemen supaya orang-orang yang suka lagu Jawa suka dan relevan. Dan akhirnya mereka merasa terlibat. Dan akhirnya mereka mau nulis di kolom komentar tentang lagu tersebut menurut mereka. Jadi ini bukan bikin konten tuh bisa aja orang bikin konten dan naik, tapi ada juga jalan untuk kalian yang benar-benar memikirkan konten ini sudah pasti naik karena algoritma akan membantu kalian dengan cara berpikir tadi.
Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di ranking 1 yang komentar 14.600. Bukan lagi nih, yang komentar. Ini 13.000. Ini 11.000. Ini banyak loh orang. Terus kalau misalkan retention yang gimana? Biasanya retention itu adalah lamanya orang menonton. Nah, kalau retention, kalau di data learning yang saya ambil adalah ketika teman-teman membuat orang tuh penasaran. Jadi informasinya tuh nggak selesai bahkan di videonya. Jadi ditungguin aja sampai akhir. Misalkan orang di challenge, orangnya masih ragu ikut apa enggak, tiba-tiba videonya berhenti. Nah itu bisa retentionnya bagus tuh. Rata-rata retention video tuh untuk brand mau tap in, rata-rata 7-10 detik itu udah bagus. Dan ini lihat retentionnya 24 detik, 33 detik, 39 detik, dan ini formatnya sama karena aku lagi uji tes. Curiosity itu membuat retention naik nggak sih? Dan jawabannya iya kalau lewat data ini. Kalau likes, gimana cara eksploitasi likes? Biasanya kalau dari data learning aku adalah dengan bikin konten-konten yang menyenangkan atau opini jujur. Kalau teman-teman lihat ada nonton konten orang kayak opininya jujur, bisa di like sama teman-teman. Ini aku yang menyenangkan, bikin dance-nya, aku lupa namanya siapa ini. Terus ini yang ngobrol sama cewek yang lebih cantik daripada pacar gue. Ini kontennya ketika digeser ke kiri, orangnya nggak ada, jadi nggak ada yang lebih cantik daripada cewek gue gitu. Terus orang-orang kayak, ini kalau aku kirim ke cewek aku bakal lucu deh gitu. Jadi orang share juga gitu. Terus ini adalah yang kemarin kejadian demo, kita masuk New York Times dan orang-orang kayak suka bahwa ada opini jujur ini. Kalau misalkan teman-teman mengeksploitasinya adalah kolom favorites ini biasanya berisi tentang rekomendasi. Entah itu rekomendasi tontonan film, rekomendasi makanan, yang sifatnya orang itu pengennya diingetin gitu. Jadi ada banyak cara untuk mengeksploitasi. Oke, kalau misalkan yang mau eksploitasi shares, teman-teman bisa main skits-skits yang terutama komedi dan romance sih. Apalagi teman-teman kalau mau PDKT udah tahu dirinya kayaknya aku kurang lucu nih gitu, aku butuh bantuan dari video-video lucu. Nah itu orang akan nge-share. Jadi bantulah orang-orang dengan bikin video-video lucu yang gombal supaya orang itu tinggal nge-share gitu. Nah itu tuh bisa di mind mapping sebelum kalian bikin konten. Kembali lagi sebentar. Ada bel. Oke. Ini adalah total viewers dari Andrea Show 252 juta setahun. Just Love Proof ini baru 9 bulan 250 juta. Andovi Andrea Show setahun 82 juta. Kalimus Indonesia 2 bulan 47 juta. Oke. Dan teman-teman harus paham juga. Ini adalah keuntungan saya ketika saya punya beberapa show. Saya bisa punya dan ngumpulin beberapa data yang membantu saya melihat bahwa algoritma adalah sebuah mesin yang bergerak. Kenapa algoritma mesin yang bergerak? Karena algoritma adalah hasil dari sebuah perusahaan yang menentukan mesin ini cara mainnya gimana. Dan layaknya sebuah perusahaan pasti ada perkembangan industri. Jadi bisa aja teman-teman FYP-nya di zaman dulu, zaman 2022, 2023 itu FYP-nya ke 100.000 itu cepat. Tapi 2024, 2025 100.000-nya itu lebih lambat tapi tetap bisa FYP. Nah, hal itu karena saya punya metadata, punya banyak data yang saya kumpulkan dari sosial saya, jadinya saya bisa tahu. Jadi teman-teman harus rajin untuk ngumpulin data untuk tahu pergerakan algoritma. Bisa aja pergerakan kebutuhan perusahaan atau bisa aja kepentingan pihak ketiga pada perusahaan. Contohnya kemarin waktu demo ada satu hari teman-teman diarahkan untuk tidak menonton demo. Jadi itu juga teman-teman harus sadari bahwa algoritma adalah mesin yang bergerak. Dan menurut saya akhirnya algoritma itu tidak di atas manusia, karena sebenarnya manusia pun baik jahat maupun baik bisa menggerakkan algoritma ini untuk menggerakkan sosial media, untuk menggerakkan orang-orang. Contoh pengetahuan saya terhadap algoritma tadi teman-teman nih di sini ada Andri, ada Gomgom, ada Dian, Rumi, Gibran, dan Mara. Ini adalah anak-anak intern saya yang saya kasih tahu tentang pengetahuan algoritma. Mereka semua anak UI karena saya juga lulusan UI.
Akhirnya mereka bisa bikin creative agency sendiri, mereka bantuin musikal-musikal di Indonesia, ada Polarisasi Musikal, Mamma Mia, dan mereka membantu kenaikan 300-400% engagement dari sosial media engagement sebelumnya. Gitu. Dan mereka juga memenangkan konten kreator terbaik di Universitas Indonesia. Dengan pengetahuan algoritma yang saya kasih juga, kalau teman-teman tahu ada Andri nyampe, kalau lu nggak nyampe di Jaksel gitu-gitu, saya share pengetahuan saya dengan dia. Awalnya dia itu dalam karyawan postdoc, teman-teman, gajinya cuma 1 juta per bulan. Tapi setelah saya share, saya bilang, kalau lu mau gua ajarin, lu harus catat data lu selama 3 bulan. Dan dia lakuin. Akhirnya saya sharing cara saya berpikir tentang algoritma. Sekarang dia penghasilannya bisa 2-3 digit dalam 1 bulan. Yang awalnya cuma 1 juta per bulan. Dan dengan pengetahuan algoritma yang saya bikin, sebenarnya content creator itu adalah pekerjaan sekunder saya. Pekerjaan utama saya adalah saya punya creative agency yang membantu hasil-hasil akademis itu lebih entertain. Membantu kayak NGO, pemerintah, dan organisasi internasional United Nations. Dan ini adalah salah satu proyeknya. Saya bekerjasama dengan WIPO, World of Intellectual Property Organization, itu kantornya ada di Swiss, bekerjasama untuk bantuin pemerintah Indonesia untuk membuat kurikulum digital dan IT, Intellectual Property Law. Dan di sini kita berhasil membuat UMKM di Bali membuka cabang di Swiss, dan UMKM di Bali satunya, Budian itu yang ini, yang buka cabang itu ini, Pak Gom-Gom. Untuk dapat orderan dari United Kingdom untuk sepatu etniknya. Ini saya nih, supaya bukti ya, supaya nggak bohong ya, ini saya. Ini juga saya nih. Oke. Jadi buat saya algoritma itu sebenarnya hanyalah sebuah pisau yang tajam yang bisa digunakan untuk pencuri untuk menikam korbannya, seperti case-case algoritma yang di awal, atau bisa juga sebagai pisau yang memotong makanan-makanan untuk membuat seorang ibu membuat sup untuk makanan favorit anaknya. Jadi algoritma menurut saya hanya sebuah tools, tapi algoritma adalah suatu hal yang tidak mempunyai sifat. Yang mempunyai sifat itu adalah manusia yang di belakangnya yang menggunakan algoritma tersebut itu untuk tujuan apa. Oke. Ya, walaupun algoritma adalah mesin yang pintar dan mungkin kedepannya akan lebih pintar, walaupun algoritma adalah pisau yang tajam dan mungkin kedepannya akan lebih tajam, buat saya sampai kapanpun manusia itu akan lebih besar dari algoritma kalau manusia itu mau menentukan arahnya. Karena percuma kita pun bisa mengontrol algoritma, tapi untuk kepentingan pribadi menurut saya akhirnya algoritma lebih besar dibanding manusianya. Tapi kalau misalkan manusia bisa mempergunakan algoritma untuk kepentingan yang lebih baik, yang berdampak untuk masyarakat, yang bisa menjadi terang dan garap untuk masyarakat, menurut gue disitulah titik manusia akan lebih besar daripada algoritma itu sendiri. Saya Andreas, terima kasih. Oke.